Persib jadi bulan-bulanan di Asia, Nick Kuipers mohon bantuan ke PSSI dan PT LIB. Dua pemain Persib dipanggil timnas, Bojan pastikan sudah kembali sebelum big match kontra Persebaya. Kabar baik untuk Bobotoh, David da Silva sudah pulih 100% siap tempur untuk Persib. Nick Kuipers bicara peluang Maung Bandung lolos dari fase grup ACL2. Selengkapnya hanya di Pangeran Biru. Persib jadi bulan-bulanan di Asia, Nick Kuipers mohon bantuan ke PSSI dan PT LIB. Persib Bandung menjadi juru kunci di fase grup AFC Champions League 2. Seluruh penggawa Persib Bandung kompak menuding jadwal neraka sebagai penyebab ringkihnya langkah mereka di Asia. Maung Bandung merupakan jawara Liga 1 2023-2024 yang mewakili Indonesia di AFC Champions League 2 2024-2025. Dua pertandingan berjalan, pasukan Bojan Hodak terdampar di dasar klasmen dengan memperoleh 0 poin. Mereka selalu kalah dengan skor 0-1 dari Port FC asal Thailand dan Zhejiang FC asal Cina. Penyebab dua kekalahan itu bisa dilihat dari penjadwalan Liga 1 oleh PT LIB dan PSSI. Permintaan PSSI agar Liga 1 berhenti 4 hari sebelum jeda internasional membuat PT LIB harus memadatkan jadwal Liga 1. Alhasil, Persib harus bertanding 2 kali dengan jarak 4 hari di Liga 1 sebelum meladeni Port FC. Pada saat bersamaan, Port FC mendapat pengubahan jadwal dari Thai League agar bersiap lebih panjang untuk ajang Asia. Begitu pula dengan laga kontra Zhejiang FC yang digelar setelah Persib melahap 4 laga Liga 1 di antara jeda internasional. Dalam situasi ideal, Persib hanya akan melakoni 1 pertandingan Liga 1 sebelum Port FC dan 3 sebelum Zhejiang FC. Melihat jadwal yang disusun tanpa memperhatikan pemulihan pemain itu, bek asal Belanda Nick Kuipers bersuara. Ya memang, jadwalnya begitu padat, ujar Kuipers. Kami memainkan banyak pertandingan, jadi saya rasa sulit memainkan banyak pertandingan dengan waktu yang singkat. Pemain dengan menit main terlama di Persib pada musim ini terang-terangan meminta tolong pada PSSI dan PT LIB. Tentunya akan lebih baik jika kedepannya Liga bisa membantu sedikit, ucap Kuipers mengakhiri. Dua pemain Persib dipanggil timnas, Bojan pastikan sudah kembali sebelum big match kontra Persebaya. Dua pemain Persib Bandung resmi dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional. Kedua pemain tersebut adalah striker Persib Dimas Drajat yang dipanggil pelatih Sintayong ke timnas Indonesia. Satu pemain lainnya adalah penjaga gawang Kevin Ray Mendoza yang dipanggil timnas Filipina. Walau kedua pemain tersebut dipanggil membela timnas, namun keduanya dimungkinkan untuk bergabung kembali ke klub sebelum Pangeran Biru menjalani laga big match melawan Persebaya Surabaya. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Bojan membenarkan pemilik nomor 9 di tim Maung Bandung Dimas Drajat saat ini sudah berada di timnas. Dimas dipanggil untuk kualifikasi mengarungi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin juga akan pergi membela timnas Filipina, kata pelatih asal Kroasia ini. Namun Bojan meyakinkan bahwa keduanya akan bisa tampil untuk menghadapi Persebaya pada Liga 1 Indonesia pada 18 Oktober 2024. Mereka akan kembali sebelum pertandingan melawan Persebaya, kata Bojan Hodak. Sementara itu, Dimas Drajat mengaku antusias untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia juga bersyukur kembali memperoleh kepercayaan dari Sintayong. Dari 27 nama yang dipanggil oleh timnas Indonesia, Dimas Drajat jadi satu-satunya pemain asal Persib yang menjadi perwakilan. Dia pun tidak ingin jadi sekedar pelengkap di tim dan mendapat menit tampil meski semua keputusan diserahkan kepada pelatih. Persaingan di lini depan timnas Indonesia tentunya sangat sengit. Biasanya, tempat utama diberikan kepada Ragnar Oratmangun dan Rafael. Beberapa penyerang lain juga yang dipanggil seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, dan Malik Rizaldi.
Kabar baik untuk Bobotoh, David da Silva sudah pulih 100% siap tempur untuk Persib. Bomber andalan Persib Bandung yang musim lalu menjadi top skor Liga 1 David da Silva kembali diturunkan saat Persib menghadapi Zhejiang di Cina yang berakhir dengan skor 0-1. Namun, memang pemain yang baru pulih dari cederanya itu tidak bermain penuh saat menghadapi Zhejiang FC, meskipun itu bukan laga perdananya pasca cedera. David da Silva sudah mulai bermain saat Persib menghadapi Madura United, namun ia hanya dimainkan sekitar 8 menit di akhir laga. Sedangkan saat menghadapi Zhejiang ia diturunkan selama sekitar 20 menit. Menurut Bojan, terdapat hal bagus terkait David da Silva yang telah kembali dimainkannya. Hal bagusnya mengenai David, dia sudah kembali bermain selama 20 menit terakhir. Dan saya pada dasarnya mengikuti masukan dari dokter serta fisioterapis mengenai dia, ujar Bojan Hodak. Dalam laga menghadapi Zhejiang FC, meski bermain 20 menit, David da Silva beberapa kali menyulitkan barisan pertahanan lawan. Bahkan, ia kerap dikawal oleh 2-3 pemain. Bojan menjelaskan, di pertandingan pertama memang dia belum seperti itu. Tapi ini artinya dia sudah siap untuk pertandingan berikutnya. Satu hal adalah berapa lama dia tampil. Apakah bisa menjadi starter atau masuk pada babak kedua? Ujar Bojan Hodak. Tapi untuk hal ini, kata Bojan akan memutuskannya nanti. Kami akan berlatih hari demi hari. Lalu saya akan memutuskannya sebelum pertandingan menghadapi Persebaya, ucap Bojan Hodak. Adapun pertandingan Persib menghadapi Persebaya akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Oktober 2024. Nick Kuipers bicara peluang Maung Bandung lolos dari fase grup ACL2. Bek asing Persib Bandung Nick Kuipers soroti nasib timnya yang belum pernah menang di AFC Champions League 2. Dia menegaskan tetap optimis dengan kiprah timnya hingga bisa lolos dari fase grup meski belum pernah merasakan kemenangan sejauh ini. Persib sudah melakoni 2 laga di AFC Champions League 2 2024-2025. Hasilnya, Persib Bandung kalah dari Port FC dengan skor 0-1 dan skor yang sama saat bertandang ke markas Zhejiang FC di Cina. Nick Kuipers memastikan peluang untuk lolos dari fase grup masih terbuka, sebab Persib Bandung masih menyisakan 4 laga. Bek asal Belanda ini optimis Persib Bandung bisa memanfaatkan 4 pertandingan sisa nanti, sehingga tim berjulukan Maung Bandung ini bisa lolos ke babak selanjutnya. Kami masih memiliki 4 pertandingan di depan. Masih banyak hal yang mungkin terjadi. Jadi, kita lihat saja nanti apa yang akan dilakukan, ujar Nick Kuipers. Meski ini sulit, tapi masih ada peluang. Tentu kami akan melihat ke depan untuk pertandingan berikutnya mencoba memenangkan itu, tegasnya. Bek bernomor punggung 2 ini menilai di laga terakhir melawan Zhejiang FC, Persib Bandung sudah bermain dengan baik. Namun, lawannya itu mampu memanfaatkan peluang yang didapatkan hingga akhirnya Persib Bandung kalah dengan skor 0-1. Ini perjalanan yang berat, tapi pada akhirnya kami sebenarnya bisa bermain dengan baik. Kami pantas mendapatkan 1 poin, tapi kami kalah dengan skor 0-1, jelas Nick Kuipers. Selanjutnya, Persib Bandung akan menghadapi Lion City Sailor dalam matchday ketiga fase grup AFC Champions League 2 2024-2025. Laga kandang bagi Persib itu akan digelar pada tanggal 24 Oktober 2024 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.